Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Bima Sakti dengan NPM 21200600031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan matematika 4 mengenai dynamic programming atau pemrograman dinamis. Nah, adapun anggota kelompok saya yaitu kelompok 11 yang pertama Auditya Aurelio Fala dari kelas 2D4 PA, dan saya sendiri Bayu Bima Sakti dari kelas 2D4 EB, dan Muhammad Afif Prasetyo dari 2D4 EB. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pemrograman dinamis atau dynamic programming. Pemrograman dinamis itu merupakan suatu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahap atau stage sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, pemrograman dinamis itu juga dikatakan sebagai satu teknik matematika yang berguna untuk membuat urutan keputusan yang saling berkaitan memiliki urutan prosedur yang sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Di sini kata pemrograman itu tidak ada kaitannya ya dengan programming. Terus istilah dinamis itu muncul karena pencairan solusinya itu melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel yang dapat dikembangkan. Program dinamis juga berbeda dengan pemrograman linear, di mana tidak terdapat rumusan matematika standar untuk menyelesaikan suatu permasalahan program dinamis. Sebaliknya, pada pemrograman dinamis adalah jenis pendekatan umum untuk pemecahan masalah dan persamaan khusus yang digunakan harus dikembangkan agar sesuai dengan setiap situasi. Nah, di sini contoh persoalan dari pemrograman dinamis. Begitu, pertama itu menggunakan metode Stackwise problem, yaitu permasalahan yang dibangun secara khusus untuk menggambarkan konstruksi berdasarkan ilustrasi dan pengenalan beberapa terminologi atau teori dari pemrograman dinamis. Di sini contohnya dikisahkan seorang pemburu harta karun dari Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat dan bergabung dengan para pemburu harta karun lainnya di California selama pertengahan abad ke-19. Nah, pada perjalanannya itu dia membutuhkan biaya perjalanan, khususnya mengenai biaya asuransi. Sehingga dibutuhkan suatu cara untuk mendapatkan biaya perjalanan asuransi yang termurah dan menjamin keselamatannya dari kota I ke kota J. Nah, di sini meskipun titik awal dan tujuannya telah ditentukan, tetapi di sini dia kebingungan karena terdapat beberapa banyak pilihan negara bagian mana yang dapat dilalui dengan biaya asuransi paling murah. Nah, adapun daftar biaya perjalanannya asuransinya itu seperti ini. Dari kota A ke kota B itu biaya asuransinya 2, A ke C itu 4, A ke D 3. Itu lebih jelasnya ditampilkan di gambar berikut. Nah, seperti ini diagram alurnya. Misal dari kota A ke kota B biaya asuransinya 2, A ke C 4, A ke D 3. Terus misal dari kota D ke kota F itu 1, kota D ke kota E atau 4, sehingga banyak sekali kemungkinan yang dapat diperoleh. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, penyelesaian pertama-tama terlebih dulu kita membuat catatan harga mana yang termurah yang ditawarkan oleh masing-masing penyedia jasa asuransi perjalanan. Misalkan itu dari rute A, B, F, J, totalnya itu 13, A, D, G, I, J, dia totalnya itu 22, dan seterusnya. Nah, dari beberapa rute perjalanan tersebut nanti terbentuk, kemudian digabung, maka akan membentuk sebuah formula sebagai berikut. Pertama itu memberikan variabel keputusan Xn yang mana N itu 1, 2, 3, 4, menjadi tujuan langsung dari stack N, yang mana stack N itu diasalkan oleh jarak dari kota yang diambil. Jadi jarak kota yang diambil itu nanti dari kota A, kota X1, X2, X3, X4, di mana X4 itu kota tujuan atau kota akhir. Selanjutnya itu membiarkan Fn dalam kurung S, Xn menjadi total biaya kebijakan keseluruhan terbaik untuk tahapan yang tersisa, diberikan bahwa pencari harta karun itu dalam keadaan S siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Sehingga nanti dihasilkan persamaan sebagai berikut ini, di mana nilai Fn itu merupakan immediate cost dari stack ke N ditambah minimum future cost pada stack ke N plus 1. Nilai Fn ini merupakan hubungan rekursif mundur. Nah, pada persoalan tadi itu untuk menyelesaikannya nanti kita menggunakan metode rekursif mundur, yang mana kita memulainya dari kota paling belakang atau stack ke N. Oke, selanjutnya di sini. Nah, untuk penyelesaian ini nantinya kita memulai dari stack ke N yang mana stack keempat, yang mana stack keempat itu merupakan stack yang paling ujung sebelah kanan. Di sini kita menggunakan memulainya menggunakan stack keempat karena di sini kita menggunakan metode rekursif mundur. Untuk pembagian stack-stacknya itu seperti ini. Nah, stack ke-4, stack 3, stack 2, stack 1. Oke, kita fokus ke stack 4. Di stack 4 ini ada kota H, I, J, yang mana apabila digambarkan ke dalam tabel, maka kita peroleh seperti berikut.
kota H ke kota J biaya itu asuransinya 3, kota I ke kota J itu biasa asuransinya 4. Berhubung karena sama-sama tujuan akhirnya kota J, maka kita menggambar tabelnya seperti ini. Oke, selanjutnya di step ketiga. Nah, pada tabel sebelumnya kita telah mengetahui biaya dari kota H ke J itu 3, I ke J itu 4. Sehingga kita gunakan untuk mengisi tabel yang nilainya ini. Maksudnya di step ketiga ini kita akan menentukan biaya asuransi termurah yang mana yang dapat kita peroleh apabila menuju dari kota F ke kota H atau dari kota F ke kota I. Apabila kita lihat biaya asuransi paling murah itu yang kita peroleh itu dari kota F ke kota I. Kenapa? Karena misal dari kota F ke kota H 6 tambah 3 itu biasanya jadi 9. Terus dari kota F ke kota I itu biasa rasanya peroleh itu 7. Sehingga yang paling rendah itu adalah F ke I, yaitu 7. Oke, selanjutnya kita peroleh tabel sebagai berikut. Nah, pada tabel ini nantinya kita gunakan untuk menentukan nilai dari FGH. Di sini S merupakan kota tujuan, yang di sini merupakan S ini merupakan kota asal, yang ini merupakan kota tujuan. Untuk mengisi nilai dari tabel-tabel ini, caranya itu sebelumnya kan kita telah mengetahui nilai H dan I itu 3 dan 4 kan. 3 dan 4. Nah, misal dari kota E, kota H, biaya asuransi dari kota E, kota H itu kan 1. Nilai kota H tadi kan yang ini 3, jadi 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Begitu pula misal dari kota F ke kota H. Kota F biaya asuransinya itu 6. Kota H tadi nilainya ini kan 3. Jadi 6 tambah 3 itu 9. Oke, dan begitu seterusnya. Nah, dan berdasarkan tabel ini kita peroleh biaya paling minimum yaitu 476, di mana 4 itu dari kota H ke kota E kota H. 7 ini biaya asuransi dari kota F ke kota I, dan H ini dari kota G ke kota I. Nah, tabel pada F3 bintang ini nanti kita gunakan untuk menentukan nilai dari E, F, G. Seperti ini, E, F, G pada step kedua. Nah, pada step kedua ini kita fokusnya ke kota C. Di sini kita akan menentukan biaya yang paling minimum yang dapat diperoleh dari kota C ke kota E, atau dari kota C ke kota F, atau dari kota C ke kota G. Nah, seperti kita lihat, biaya yang minimum diperoleh itu dari kota C ke kota E, yaitu 7. Dari 3 tambah 4. Nah, selanjutnya, sama seperti sebelumnya, diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai dari tabel-tabel ini sama seperti sebelumnya, tabel ini digunakan untuk nantinya menentukan nilai dari B, C, D. Sama seperti sebelumnya, cara mendapatkannya itu misal B ke E biaya asuransi B ke E itu 7, nilai E itu 4, 7 tambah 4, 11. Atau misal dari kota B ke kota F, nilai B-nya itu 4, biaya asuransinya itu 4, nilai F itu 7, 4 tambah 7, 11. Seperti itu. Nah, dari tabel ini kita peroleh biaya paling minimumnya itu terdapat dua kondisi yang sama, yaitu dari kota B ke kota E atau kota B ke kota F. Sehingga kita bisa menggunakan keduanya. Sama pula pada kondisi kota D ke kota E atau kota D ke kota F, itu biaya pilihnya 8. Oke, selanjutnya, nah pada aspek ke-1, nilai BCD ini kita peroleh dari tabel F2 bintang yang di sini. Kita gunakan di sini untuk menuju ke kota A. Nah, biaya asuransi paling minimum dari kota A, kota B, atau kota A, kota C, atau kota A, kota D itu terdapat dua kondisi yang sama, yaitu dari kota A ke kota C atau dari kota A ke kota D, sehingga kita bisa menggunakan ini keduanya nanti. Jadi kita bisa menggunakan rute A ke C atau rute A ke D karena sama-sama 11. Dari persoalan tadi itu kita peroleh tabel sebagai berikut. Nah, biaya paling minimum yang diperoleh dari kota A yaitu seperti ini. Dari kota C ke kota D itu 11. Nah, berdasarkan biaya minimum yang diperoleh sebelumnya, maka kita dapat menentukan rute yang paling minimum. Itu kita bisa menggunakan rute A ke C atau A ke D karena nilai ini sama. Terus dari kota C kita bisa ke kota E. Atau misal kita dari kota D tadi, kita bisa ke kota E atau bisa ke kota F. Sehingga di sana sebagai berikut. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, berdasarkan penentuan rute yang diasuransi paling rendah dari kota asal ke kota tujuan, karena beberapa nilai
minimumnya diperoleh sama, maka dihasilkan beberapa option rute, yaitu rute pertama ACEHJ, total biaya asuransi 11, ADEHJ, total asuransinya 11 juga, ADFIJ, total asuransinya itu 11, ACEHJ, A ke C, C ke E, E ke H, H ke J. Atau kita menggunakan yang di bawah, A ke D, dari D ke E, E ke H, H ke T, atau A ke D, D ke F, F ke I, atau I ke T. Di sini kita di stack 1 kita memperoleh nilai C dan D-nya kan sama. Jadi kita bisa memilih opsi mau ke A ke C atau A ke D. Nah, pada stack kedua tadi peroleh nilai E dan F sama. Jadi karena nilai tujuannya itu F, E dan F sama, jadi kita bisa memilih opsi dari kota D kita bisa ke E atau dari kota D kita ke F. Sehingga dapat kita simpulkan dari ketiga rute ini kita dapat memilih yang mana saja karena biaya asuransi yang kan tetap sama, yaitu 11. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai karakteristik masalah dari pemrograman dinamis. Yang pertama itu permasalahan dapat dibagi menjadi beberapa stage atau tahap, yang pada setiap tahapnya hanya dapat diambil dari satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri sejumlah state atau status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, statusnya merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada suatu tahap. Hubungan antara status dengan tahap digambarkan dalam bentuk graf multitahap. Tiap simpul di dalam graf tersebut menyatakan status, sedangkan V1 V2 itu menyatakan tahap. Jadi V1 V2 di sini menyatakan tahap dan nilai ini merupakan status. Ketiga yaitu hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu adalah ongkos atau cost. Pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahap. Kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos dari tahap tersebut ke tahap berikutnya. Yang keenam, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan tersebut untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Untuk Stokes problem, hubungan rekursifnya sebagai berikut, yaitu Fn bintang sama dengan min xn dalam kurung cs xn ditambah Fn bintang plus 1 xn, di mana bentuk yang tepat dari rekursif agak berbeda antara masalah pemrograman dinamis. Namun, nota analog yang diperkenalkan di bagian sebelumnya akan terus digunakan di sini. Seperti yang dirangkum di bawah ini, nilai n itu menandakan number of stack, n kecil menandakan level stack saat ini, misal n1, 2, Sn melambangkan keadaan saat ini untuk tahap ke n, Xn melambangkan variabel keputusan untuk tahap ke n, Xn bintang melambangkan nilai optimal Xn yang diberikan oleh Sn, Fn dalam kurung Sn Xn melambangkan kontribusi tahap n, n plus 1, hingga ke n, ke fungsi tujuan jika sistem dimulai. Dalam keadaan Sn pada tahap n, keputusan segera adalah Xn dan keputusan optimalnya adalah dibuat setelahnya. Yang ketujuh itu prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Perkenalkan, nama saya Aditya Aurelio Fala dari NRP 2120630. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yang mana saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai deterministic dynamic programming. Deterministic dynamic programming memiliki ketentuan stage pada stage berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada stage saat ini atau current state. Yang membedakan dengan probabilistik itu ada di bagian ini, sepenuhnya ini. Jadi deterministic programming ini ditentukan sepenuhnya oleh stage saat ini untuk stage berikutnya. Sehingga kalau digambarkan ke dalam gambar, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini stage n atau tahapan ke n, kemudian ini tahapan berikutnya atau tahapan n plus 1. Nah, untuk state-nya atau statusnya dari apa namanya, pada tahapan n atau Sn ini akan mempengaruhi status pada tahapan n plus 1. Seperti itu. Kemudian otomatis itu akan mempengaruhi value-nya. Value atau perhitungan nanti nilai objektif atau fungsi tujuannya ya. Itu juga akan pengaruhi oleh stage sebelumnya. Seperti itu.
Kemudian di sini ada beberapa notasi yang akan sering kita temui di dalam pemrograman dinamis, dimulai dari n besar yaitu menunjukkan number of stages atau jumlah tahapannya. Kemudian n kecil itu akan menjadi label untuk current stage. Jadi nanti n kecil itu akan bernilai dari tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 sampai tahapan ke n. Tuh. Kemudian SN itu current state atau status saat ini pada stage N gitu ya, status pada stage N. Kemudian XN itu menunjukkan decision variable atau variabel keputusan pada tahapan ke N. Sedangkan XN bintang itu berarti decision variable yang sifatnya sudah optimal pada stage ke N gitu ya. Kemudian ini FN SN min xn, xn ini adalah nilai value-nya ini tadi ya. Nilai value-nya ini tadi atau nilai objektif. Kemudian ini ada fn bintang ini merupakan nilai objektif yang tahu nilai fungsi tujuan yang sudah optimal. Nanti lebih jelasnya pada saat kita masuk latihan soal untuk penggambaran atau ilustrasi dari masing-masing notasi ini. Kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk pemrograman dinamis deterministik. Sini WHO bermaksud menyempurnakan layanan kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang. Saat ini WHO mempunyai 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan di 3 negara untuk menyempurnakan layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan program latihan. Dengan demikian maka WHO harus menentukan berapa tim yang harus ditempatkan di tiap negara, sehingga keefektifan total dari 5 tim dapat dimaksimalkan. Nah, sebagai ukuran dari keefektifan ini ialah peningkatan harapan hidupnya. Kemudian di sini untuk total data yang diberikan pada tabel ya. Jadi di sini kolom pertama ini menunjukkan jumlah tim medis atau medical teams-nya. Total ada 5 medical teams yang tersedia gitu ya. Kolom berikutnya adalah thousands of additional person years of life. Ini adalah peningkatan harapan hidupnya ini untuk negara 1, 2, dan 3. Jadi contoh cara membacanya, misalnya negara 1, misalnya ditempatkan medical teams-nya berjumlah 0, maka peningkatan harapan hidupnya di negara 1 adalah 0. Misalnya di negara 1 ditempatkan medical teams-nya adalah 4, maka nilai harapan hidupnya bernilai 105. Misalnya di negara harapan hidup, misalkan di negara 2 ditempatkan medical team sebanyak 3, maka harapan hidupnya bernilai 75. Jika dilihat di sini, jika makin banyak medical teams-nya yang ditempatkan, maka harapan hidupnya akan semakin besar. Jika kita perhatikan di sini diketahui bahwa decision variabelnya atau variabel keputusannya adalah ini, menentukan berapa tim yang harus ditempatkan di setiap negara. Jadi variabel keputusannya yang harus kita putuskan adalah berapa tim yang harus ditempatkan di setiap negara. Negara 1 berapa, negara 2 berapa, negara 3 berapa, seperti itu. Kemudian sini dijelaskan juga bahwa sehingga keefektifan total dari 5 tim dapat dimaksimalkan. Maka di sini yang menjadi fungsi tujuannya atau objektif fungsinya adalah total keefektifan total dari 5 tim yang dilihat dari peningkatan harapan hidupnya. Jadi decision variable-nya adalah berapa tim yang harus ditempatkan di masing-masing negara, sedangkan tujuannya adalah total peningkatan harapan hidup dari tadi apa namanya variabel keputusan itu. Oke, coba kita jawab. Misalkan di sini PIXI merupakan ukuran keefektifan dari pengalokasian sebanyak XI tim kesehatan pada negara I. Maka fungsi tujuannya adalah memilih X1, X2, X3. Nah, ini berarti X1, X2, X3 ini adalah decision variabelnya. Ini adalah decision variabelnya ya. Jadi ini adalah nanti yang akan menjadi hasil akhir kita yang ingin kita tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Dengan fungsi tujuannya adalah ini.
yaitu memaksimalkan total peningkatan harapan hidup sesuai dengan data yang ada di tabel ini, data tabel tadi. Maaf yang ini tadi ya. Ini. Sehingga di sini fungsi tujuannya adalah masing-masing sigma dari is sama dengan 1 sampai 3 PI kali XI. Jadi kalau kita jabarkan ini akan menjadi P1 kali X1 tambah P2 dikalikan X2 tambahkan P3 dikalikan X3. X1 itu berarti menunjukkan jumlah tim medis yang ditempatkan di negara 1, kemudian X2 jumlah tim medis yang ditempatkan di negara 2, X3 yang berarti jumlah tim medis yang ditempatkan di negara 3. 1X1 itu berarti kita lihat kalau tim medis yang ditempatkan di negara 1 itu misalnya 2, misalnya di sini harapan hidupnya adalah 70. Maaf, di sini adalah 70. Soalnya untuk X1 nya sama dengan 2 tadi. Kemudian ini kalau X2 nya misalnya X2 misalnya juga 2, maka harapan hidupnya menjadi 45. Ini cuma misalnya ya, ini kan betul-betul dihitung supaya paham gambaran P1 X1 itu tadi. Misalnya X2 nya 2, kalau misalnya di sini pengalokasiannya X3 nya itu di negara 3 itu berarti 1, maka harapan hidupnya 50. Nah, nanti fungsi tujuannya berapa gitu. Nah ini itu nanti menggunakan pemrograman dinamis kita dapat mengetahui X1 nya berapa, X2 nya berapa, X3 nya berapa. Ini ketemu nih berapa fungsi total fungsi tujuannya itu nanti berapa. Ini adalah constraint-nya, tadi ini fungsi tujuannya, ini constraint-nya. Ini constraint-nya. Ultimatisnya itu adalah 5. Ini menunjukkan total ultimatis yang harus dialokasikan di negara 1, di negara 2, di negara 3 itu totalnya harus 5 gitu. Konsep pemrograman dinamis itu menyelesaikan permasalahan dengan cara membagi permasalahan ke dalam tahapan-tahapan permasalahan yang lebih kecil. Kemudian di sini kita gunakan prinsip backward atau penghitungan mundur. Maka di sini kita itu bertahap ya. N-nya sama dengan 3 sampai N sama dengan 1. Kita lakukan untuk N sama dengan 3 atau ini berarti untuk negara 3 terlebih dahulu. Tuh, kemudian kita buat tabelnya. Kolom pertama itu adalah S3 atau statistika. S3 ini menunjukkan kalau di case ini berarti ini adalah status ketersediaan tim medis pada tahapan ketiga atau S sama dengan 3. Status ketersediaan. Jadi ini adalah maksudnya adalah tahapan ketiga ini maksimal itu bisa tersedia tim medis banyak 5. Tapi bisa juga ketersediaan 1 tim medis, 2 tim medis, 3 tim medis, dan seterusnya. Itu maksimal tersedia 5 karena memang batasannya tadi batasannya 5. Berikutnya F3, S3 ini adalah nilai atau apa value. Kalau di case ini berarti peningkatan harapan hidupnya. Gitu. Jadi kita lihat di tabel nih, misalkan S3 status ketersediaan tim medis nyatanya 0 di negara 3, dia peningkatan harapan hidupnya 0, ada 0. Kalau status ketersediaan tim medisnya 1, maka di sini peningkatan harapan hidupnya 50. Nah ini di sini kita tinggal memasukkan S3, X3 berdasarkan dari data yang ada di tabel ini. Gitu. Kemudian X3 bintang ini adalah
ini adalah decision variable atau variabel keputusannya. Itu karena status ketersediaan nol, kemudian peningkatan harap hidupannya nol. Maka di sini mau nggak mau X3-nya atau timetis yang diambil adalah 0 di negara 3 gitu. Kemudian ketersediaannya 1, peningkatan harapan hidupnya 50, maka mau nggak mau nilai X3-nya atau atau jumlah timetis yang kita ambil untuk negara 3 juga 1. Itu juga seterusnya. Kemudian setelah kita isikan semua, maka kita lanjut masuk ke N sama dengan 2 atau tahapan kedua. Ini agak berbeda ya untuk tahapan kedua. Di sini untuk kolom pertama ini masih sama. Ini menunjukkan kalau tadi adalah S3 adalah status ketersediaan di N sama dengan 3. Kalau ini di N sama dengan 2. Ini sama ya. 0 timetis yang tersedia, 1 timetis yang tersedia, sampai seterusnya. Nah, kolom berikutnya adalah nilai F-nya. Itu adalah akan berkaitan atau dipengaruhi akan F bintang 3. Nah, nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan nilai X2-nya. X2-nya ini adalah decision variable atau variabel keputusan. Di case ini adalah jumlah timetis yang dialokasikan di negara 2. Jadi X2 ini adalah jumlah timetis untuk negara 2. Itu kalau status ketersediaannya 0, maka bisa jadi mengalokasikan ke negara 2-nya itu ya cuma 0 ya, karena cuma bisa mengalokasikan 0. Kalau yang tersedia 1, kalau ketersediaannya 1, maka di negara 2 bisa dialokasikan 0, bisa dialokasikan 1. Kalau misalkan ketersediaannya tersedia 2, bisa dialokasikan 0 timetis, 1 timetis, 2 timetis, karena ketersediaannya ada 2. Misalkan status ketersediaannya 5, bisa dialokasikan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, karena ketersediaannya 5. Nah, untuk mencari nilai harapan hidup di sini atau di sini adalah S2 X2. Kita buat rumus itu ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan case tadi ya. Ini itu misalnya akan dipengaruhi hasil stage sebelumnya tadi. Jadi di sini kita untuk mencari nilai S2, X F2 X2 X S2, X2 itu sama dengan kita mencari P2X2. P2X2 itu adalah peningkatan harapan hidup di negara 2 gitu ya. Itu di sini tadi sesuai dengan ketentuan timetis yang dialokasikan atau berapa, nanti harapan hidupnya berapa di sini ya. Kemudian kita tabelkan dengan hasil dari F3 bintang S2 minus X2. Hasil F3 bintang hasil dari stage yang sebelumnya tadi. Jadi misalkan di sini contoh perhitungannya untuk S2 sama dengan 2 atau status ketersediaan timetisnya ada 2. Kalau status ketersediaan timetisnya ada 2, maka bisa jadi yang dialokasikan untuk negara 2 itu bisa 0 timetis, bisa 1 timetis, bisa 2 timetis. Itu. Kalau misalnya yang dialokasikan 0 timetis, maka di sini X2-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya F2 2,0, S2-nya kan 2 tadi, X2-nya 0, 20 gitu ya. Tambah F3 bintang S2 min X2. Berarti di sini 2. 20 berarti kita lihat di soal tadi. Berarti 20 itu tadi di negara 2 dialokasikan 0 timetis. Maka kita lihat peningkatan harapan hidupnya adalah 0. Sehingga di sini kita tuliskan 0. Karena jika
negara tua mengalokasikan 0 timetis, maka angka harapan hidupnya adalah 0. F3-nya adalah 2, di sini adalah 70. Jadi 0 ditambah 70 sama dengan 70. Jadi misalkan X2-nya sama dengan 1. Jadi artinya ketersediaan timetisnya ada 2, tapi yang dialokasikan itu ada 2 itu hanya satu, dari yang tersedia 2 yang dialokasikan hanya 1. Maka di sini ada F2 2,1 sama dengan B2 1. Itu berarti nanti kita cari tabel yang ada di soal tadi, ditambah F3 bintang S2 min X2, S2 nya 2, X, S2 nya 2, X2 nya 1, maka F3 bintangnya sama dengan 1. B21 kita lihat di tabel tadi, kalau di negara 2 itu diberikan 1 timetis, maka di sini peningkatan harapan hidupnya adalah 20. Jadi di sini tuliskan 20 ditambah dengan F3 bintang 1, 50 tambah 50 jadi 70. Itu juga yang X2 sama dengan 2. Jadi tersedia 2, dua-duanya dialokasikan untuk B2,2 sama dengan B22 tambah B3 bintangnya 0. Negara 2 dilokasikan 2 timetis, berarti 45 tambahkan F3 bintang 0 di sini 0, berarti 45 tambah 0 sama dengan 45. Dan begitu juga seterusnya sampai semua kolom terisi. F2 bintang S2 ini berarti nilai yang optimal, karena ini tujuannya maksimasi, maka kita cari setiap baris yang memiliki nilai yang maksimal. Baris pertama ini cuma 0 ya, maka X2 nya 0. Antara 50 dan 20 yang maksimal adalah 50, kita tuliskan 50. 70, 70, 45 yang maksimal 70. 80, 90, 95, 75 yang maksimal 95, dan seterusnya. Nah, kolom berikutnya adalah X2 bintang, ini adalah decision variabelnya yang optimal untuk negara 2. Jadi jumlah timetis optimal untuk negara 2 untuk setiap barisnya. Sorry, karena kan kita lihat dari F2 bintang F, karena maksimasi X2 nya 0, maka ini 0, karena nilainya 50. 50 itu terjadi jika X2 nya itu 0, baris ketiga itu 70. X2 bintangnya kalau kan 0 bisa 0, bisa 1, kalau kan 0 1. Misalkan yang terakhir itu F2 bintangnya 160, terjadi ketika F2 nya sama 4. Di sini adalah 4. Oke, sama dengan 2, kita akan N sama dengan 1. Di sini kita saat S1 status ketersediaannya masih utuh sama dengan 5. X1 itu adalah jumlah tim medis yang dialokasikan di negara 1 dengan status ketersediaan 5, yang dialokasikan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Maka di sini sama seperti yang tadi, sama peningkatan harapan hidup yang seperti tadi. F1, S1, X1 sama yang sebelumnya tadi. Jadi meneruskan 1, X1 ini akan berhubungan dengan F sama dengan yang berhubungan sama F2 tadi. Di sini F1 X1, S1 X1 sama dengan S1 X1 ditambah F2 bintang S1 min X1.
Jika tematis yang dialokasikan 0, berarti 15,0 sama dengan V10 ditambah V2 bintang 5 V10 kita cari di tabel, maka di negara satu yang dilokasikan ultimatis maka harapan hidupnya adalah 0. Jadi di sini dituliskan 0 tambah F2 bintang 5. Kita lihat hasil di stage sebelumnya F2 bintang 5 F2 bintang 5 160 yang tadi kita tuliskan 160. Itu juga di sini status ketersediaan 5, F1 nya 5,1 ditambah B11 ditambah F2 bintang 4 B11 dicari di tabel, negara 1 dialokasikan 1 tematis menyebabkan angka harapan hidupnya sebesar 45 ditambah F2 bintang 4 kita lihat 125 sama dengan 170 sampai semua kolom ini terisi. Satu bintang S1 karena kita cari yang maksimal itu pada nilai 170 ini terjadi ketika X-nya adalah X satunya 1, maka X bintang satunya itu adalah 1. Ketika sudah menyelesaikan hitungan first step, ketika N sama dengan 3, N sama dengan 2, N sama dengan 1. Oleh karena itu solusi optimalnya yaitu kita lihat dari yang S1 dulu ya, backward. S1 nya itu sama dengan 5 atau status ketersediaannya 5 karena status di awal masih utuh. Yang optimal di negara 1 itu mengalokasikan 1 tematis, maka di sini X1 bintang dialokasikan 1, maka di S2 status ketersediaannya di X2 tinggal 5 dikurangi 1 sama dengan 4 karena satunya sudah dipakai di negara satunya, jadi tinggal 4 ya. Di X2 sama dengan 4, kita lihat ketersediaannya 4, maka yang optimal negara 2 itu tenaga medis kalau X2 nya 4 S3 nya itu kan berarti tinggal 4 dikurangi 3 tinggal 1. Kalau kita lihat jika X3 itu nya 1, maka diambil 1 tematis itu tadi. Total tematis ada 5 di negara 1 itu 1, negara 2 itu 3, negara 3 itu 1. Kemudian total peningkatan harapan hidupnya ya kita tinggal jumlahkan saja. Kalau negara 1 itu dialokasikan sebesar 1, maka kita lihat negara 1 kita alokasikan sebesar 1, maka di sini harapan 45. Kalau di negara 2 dialokasikan 3, di sini 75. Sebentar, tambah 75. Jika di negara 3 dialokasikan 1, maaf, akan 50. Jadi 170. Jadi total angka harapan itu di sini
akan sebesar 170. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Prasetyo, saya dari kelas 2D4 Elektronika B, NRP 21206000032. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai program dinamik, tepatnya yaitu program dinamik probabilistik. Apa itu program dinamik probabilistik? Program dinamik probabilistik berbeda dengan program dinamik deterministik, di mana untuk program dinamik deterministik pada tahap berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sebelumnya. Sedangkan program dinamik probabilistik terdapat suatu probabilitas keadaan mendatang yang distribusi peluang ini tetap ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada keadaan sebelumnya. Terdapat dua hal dalam pemrograman dinamik probabilistik, yaitu pertama, state berikutnya tidak seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada state saat ini, tetapi ada suatu distribusi kemungkinan mengenai apa yang akan terjadi. Selanjutnya, distribusi kemungkinan ini masih seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada state saat ini. Untuk struktur dasar dari program dinamik probabilistik dapat diuraikan pada gambar berikut. Di sini terdapat suatu state atau keadaan, di mana dalam suatu keadaan itu muncul sebuah kemungkinan-kemungkinan, dan dari kemungkinan itu terdapat sebuah probabilitas yang mana di sini dilambangkan dengan P1, P2 sampai dengan PS. Nah, jika suatu kemungkinan itu terjadi, maka muncullah sebuah biaya atau kontribusi from stake N yang dilambangkan dengan C1, C2 sampai dengan CS. Oke. Next. Nah, di mana S itu melambangkan banyaknya keadaan yang mungkin pada tahap stake, di mana N plus 1, dan keadaan ini digambarkan pada sisi sebelah kanan sebagai 1, 2 sampai dengan S, yaitu P1, P2 sampai dengan PS. Itu adalah distribusi kemungkinan dari terjadinya suatu state berdasarkan state Sn dan keputusan Xn pada stake N. CI adalah kontribusi dari stake N terhadap fungsi tujuan jika state berubah menjadi state I. Fn dalam kurung Sn, Xn itu menunjukkan jumlah ekspektasi minimal dari tahap N ke depan dengan diberikan status dan keputusan pada tahap N, Sn, dan Xn. Karena adanya struktur probabilistik, hubungan antara Fn dalam kurung Sn, Xn dan Fn plus 1 dalam kurung Sn, Xn agak lebih rumit daripada program dinamik deterministik. Bentuk yang tepat dari hubungan tersebut tergantung pada bentuk fungsi tujuan secara umum. Dalam pemrograman dinamik probabilistik juga terdapat hubungan rekursif yang mengidentifikasi kebijakan optimal. Ada dua prosedur rekursif dalam pemrograman probabilistik, yaitu yang pertama ada forward recursive equation, itu perhitungan dari depan ke belakang. Program dinamik bergerak dari tahap 1 sampai dengan tahap N. Mengubah keputusan adalah X1, X2 dan sampai dengan Xn. Yang kedua ada backward recursive equation, perhitungan dari belakang ke depan. Program dinamik bergerak mulai dari N terus mundur ke tahap N1, N2 dan seterusnya sampai dengan tahap N-1, N-2 dan seterusnya sampai dengan tahap 1. Ubah keputusan adalah Xn, Xn-1 sampai dengan X1. Sebagai ilustrasi misalnya di sini tujuannya adalah meminimalkan jumlah yang diharapkan ada kontribusi tahap-tahap secara terpisah. Pada kasus ini Fn dalam kurung Sn, Xn menggambarkan jumlah minimal yang diharapkan dari tahap N dan seterusnya. Bila diketahui bahwa keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap N adalah Sn dan Xn, akibatnya yaitu Fn dalam kurung Sn, Xn itu sama dengan N sampai dengan 1 sama dengan 1, PI dalam kurung CI plus Fn plus 1 dalam kurung I, dengan Fn plus 1 dalam kurung I minimal Fn plus 1 sama dengan minimal Fn plus 1, 1,xn plus 1.
dimana minimal ini dibuat di atas nilai kelayakan bagi xn ke 1. Nah, sebenarnya ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan mendapatkan order untuk menyuplai suatu item tipe tertentu. Karena langganan menginginkan kualitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut harus memproduksi lebih dari satu item untuk memperoleh item yang dapat diterima. Perusahaan ini memperkirakan bahwa setiap item yang diproduksi itu akan diterima dengan probabilitas setengah dan akan rusak tanpa kemungkinan untuk diperbaiki dengan probabilitas setengah juga. Dengan demikian, maka banyak item yang dapat diterima dari suatu lot yang berukuran L akan mempunyai distribusi binomial. Artinya probabilitas bahwa tidak ada item yang diterima dari lot tersebut adalah setengah X. Ongkos produksi marginal untuk produk ini ditaksir sebesar $100 per item walaupun rusak. Dan kelebihan item dianggap itu tidak berharga. Selanjutnya, sebagai tambahan, jika proses produksi untuk produk ini di setup, maka harus disediakan ongkos setup sebesar $300. Jika pemeriksaan menyatakan bahwa seluruh lot yang dihasilkan tidak ada yang dapat diterima, maka proses produksinya harus di setup dengan tambahan ongkos sebesar $300 lagi. Perusahaan ini hanya mempunyai waktu untuk membuat tidak lebih dari 3 siklus produksi. Jika suatu item yang dapat diterima belum dihasilkan pada akhir siklus produksi yang ketiga, maka kerugian karena hilangnya penerimaan dari penjualan ini ditambah dengan denda yang harus dibayar sebesar $1.600. Tujuan persoalan ini adalah untuk menentukan ukuran lot pada siklus produksi yang diperlukan sehingga diperoleh ekspektasi ongkos pembiayaan yang minimum. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu biaya produksi satuan adalah $100. Selanjutnya, kelebihan item yaitu tak bernilai. Biaya setupnya $300 per siklus produksi. Selanjutnya, siklus produksi berikutnya dilakukan apabila belum dapat diperoleh item yang dapat diterima. Selanjutnya, perusahaan mempunyai kesempatan untuk membuat item hingga 3 kali siklus produksi. Jika pada akhir siklus produksi belum diperoleh item yang dapat diterima, maka perusahaan akan kehilangan pendapatan dan dikenakan biaya penalti atau denda sebesar $1.600. Nah, tujuannya yaitu menentukan kebijakan perusahaan optimal perusahaan tersebut terhadap ukuran lot dalam siklus produksi yang diperlukan untuk dapat meminimasi atau meminimalkan ekspektasi biaya total perusahaan. Untuk perumusan pemrograman dinamis probabilitasnya yaitu state n sama dengan siklus produksi n sama dengan 1, 2, 3. State Sn, jumlah item acceptable yang masih dibutuhkan 0 atau 1 dari mulai tahap n. Yang ketiga, variabel keputusan xn atau sama dengan ukuran lot pada setiap tahap n-nya. Terus identifikasinya, status S1 sama dengan 1 untuk produksi awal. Jika sedikitnya ada satu item yang dapat diterima sudah dapat dihasilkan, maka status berubah menjadi Sn sama dengan 0 dan tidak ada lagi biaya tambahan yang dikeluarkan. Yang ketiga, Fn dalam kurung Sn, Xn sama dengan ekspektasi biaya total untuk tahap n sampai dengan 3 jika sistem dimulai dari status n pada keputusan n. Fn dalam kurung Sn min Fn dalam kurung Sn, Sn sama dengan 0,1, sampai dengan Fn itu dalam kurung 0 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan $100 sebagai satuan uang, maka kontribusi biaya dari tahap N itu sama dengan K dalam kurung Sn dan ditambah 100 dengan K dalam kurung Xn sama dengan 0 jika Xn itu sama dengan 0 dan 3 jika Xn lebih dari 0. Yang keenam, untuk Sn sama dengan 1, maka Fn dalam kurung 1, Sn sama dengan K dalam kurung Sn plus Xn plus setengah pangkat Xn Fn plus 1 pangkat 1 plus dalam kurung 1 min 1 dalam kurung setengah pangkat Xn dikali Fn
dalam kurung tambah 1 pangkat 0 itu sama dengan K dalam kurung Sn plus Xn plus setengah pangkat Xn kali Fn plus 1 pangkat 1 dengan F4 dikali 1 sama dengan 16. Itu merupakan biaya akhir jika tidak ada item yang dapat diterima yang diperoleh setelah tahap ketiga. Nah, untuk gambar diagramnya itu dapat dilihat sebagai berikut. State itu yang pertama, nilainya Fn 1,Xn sama dengan K dalam kurung Sn plus Xn plus setengah pangkat Xn dikali Fn plus 1 kali 1. Untuk kemungkinannya menghasilkan probabilitas, yaitu yang pertama 1 min setengah pangkat Xn, dimana ini menghasilkan, jika kemungkinan itu terjadi, menghasilkan sebuah biaya atau kontribusi, yaitu K dalam kurung Sn plus Xn, dan menuliskan 0 Fn plus 1 pangkat 0 sama dengan 0. Untuk yang kemungkinan 2 menghasilkan probabilitas 2 juga, di sini setengah pangkat Xn, dimana harus membutuhkan biaya jika kemungkinan itu terjadi, yang mana rumusnya K dalam kurung Sn plus Xn dan menghasilkan 1, di sini Fn plus 1 pangkat 1. Dan selanjutnya hubungan timbal baliknya, yaitu Fn 1 sama dengan min, dimana Xn sama dengan 0,1, dimana dalam kurung K Xn plus Xn plus setengah pangkat Xn Fn plus 1 pangkat 1. Nah, di sini untuk permasalahan tersebut dimulai dari tahap 3. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode backward recursive equation. Jadi ini mulai dari tahap 3 sampai dengan tahap 1. Untuk tahap 3, F3 dalam kurung S, X pangkat 3 sama dengan K X pangkat 3, X3 plus X3 plus setengah X3 F4 kali F4. Nah, dapat dilihat dari tabel ini. Nah, dan didapatkan optimalisasinya pada tahap 3, yaitu butuh 1 item untuk produksi yang ke-0, produksi 0, maka denda yang ditanggung adalah 16. Butuh 1 item produksi ke 1, maka 3 setup plus 1 kali 1, ini biaya atau unitnya, plus setengah pangkat 1 kali 16 itu sama dengan 12. Untuk yang produksi kedua itu biaya denda yang ditanggung 9, untuk yang produksi 3 biaya denda yang ditanggung 8, produksi yang keempat untuk biaya yang ditanggung adalah 8 juga. Untuk yang tahap 2 dapat dilihat pada tabel ini. Nah, jika disimpulkan untuk optimalisasi pada tahap 2 ini, yaitu untuk produksi 0 butuh 1 ya, 1 item. Itu untuk denda yang ditanggung adalah 8, untuk produksi 1 itu 8 juga, produksi 2 7, produksi 3 itu 7, dan produksi 4 juga 7. Untuk yang tahap 1, nah ini dapat dilihat pada tabel dan dapat disimpulkan untuk optimalisasi pada tahap 1 ini, yaitu butuh 1 item ada produksi 0, maka denda yang ditanggung itu haruslah 7, banyak 7. Untuk produksi yang ke-1 7,5, produksi 2 6,75, produksi 3 6,875, dan produksi 4 yaitu 7,4375. Nah, dari tahap-tahap yang telah diperoleh untuk tujuan optimalisasi untuk meminimalkan biayanya tadi, didapatkan di sini sebuah kesimpulan secara keseluruhan, di mana diambil kebijakan optimalisasi dari keseluruhan itu. Nah, yang mana ini ada 4 ya. Yang pertama itu harus memproduksi 2 item pada siklus produksi pertama.
Yang kedua, jika tidak ada yang dapat diterima, maka membuat 2 atau 3 item pada siklus produksi yang kedua. Dan jika tidak ada yang dapat diterima dari siklus pertama maupun siklus kedua itu, maka membuat 3 atau 4 item pada siklus produksi ketiga. Nah, untuk ekspektasi ongkos total kebijakan dari tahap 1, 2, 3 itu adalah 6,75 dikali dengan 100, yaitu dapatkan ekspektasi ongkos totalnya yaitu $675. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.